beberapa yang tolak ya, karena nggak semuanya juga kan sesuai dengan kandidatur kita kan. Kebetulan dari beberapa beasiswa yang aku daftar, itu GKS ini Mhm. merupakan yang paling banyak persyaratannya ya. Ada sekitar 16 atau 17 gitu dokumen yang harus aku. Kalau sampai dapat di satu beasiswa, it doesn't mean like you are bad. It just means like you are not capable, you are not suitable for that scholarship. Jadi halo, waalaikumsalam. Tadi nggak? Kedengeran bang. Eh, Aman aman. Oke, lagi di mana nih bang? Agi di ini tempat karantina. Oh teman karantina bang. Mm-mm. Sampai kapan di sana bang? Sampai besok karena lihat tadi Besok. PCR. Kalau seandainya PCR negatif besok keluar. Kalau enggak, Hmm, berarti besok langsung jalan-jalan lagi bang. kabar di sana? Apa? Apa kabar di sana? Alhamdulillah baik bang. Baik, alhamdulillah. Walaupun dingin. Hmm, di, di Korea udah dingin bang. Di Korea dingin, dingin. Lagi Ah, musim musim gugur juga. oh gugur. Mm-mm. Lah lewat berarti ke salju. Salju. Tapi tidak di salju. Oh, jadi salju. Hmm. Oh, di daerah mana itu bang? Ini lagi di Impang, di dekat Seoul. Oh, gitu. Ada sih kok anak mentok bang ya bang. Denny Oh, bang, tahu ya bang? di mana? Oh, Denny, udah tahu daerah mana dia bang? Nggak tahu. Tahu udah bang? Nggak. Dia Oh, scholarship juga. oh, siap, siap. Gimana bang? Kemarin bang pulang mentok bang? Makan banyak, tambah gemuk. Lah berubah mentok bang? Ah, Lah berubah lah mentok. berubah. Tapi ada banyak yang belum pajak ketemu karena kemarin cuma 10 hari Ah, di sana. Ada waktu hmm, buat hmm, wih. Oke, ketemu lagi bang. basi nggak? Oke, siap pakai bahasa mentok ya berarti bang? Ah, yang nonton siapa? Oh, Pakai bahasa Indonesia gitu bang? boleh. Campur-campur lah ada bang. Mungkin ini oke teman-teman, kita mulai hari ini kita bakal live bareng Kak Zumaro. Kak Zumaro asalnya dari Mentok ya bang? Sama Ya, ya bang? ya. Tahu tahu nggak Eh, programnya Gelora? Gelora, bukan Tekerja bang? Bukan, dekat Gelora. Oh, Gelora deket mana bang? Di belakang Gelora, Tangsi. Oh taksi. Oh tahu saya bang. Banyak yang bilang abangnya bukan orang Mentok apa ya bang? Orang mana? Oh, banyak yang nyangka orang Mentok kata dia belajar sampai di Polandia, di Korea sekarang kan. Orang Pak. kira orang Mentok lagi ngelimbang bang. Nggak pernah ngelimbang. Oh, cara ngelimbang gimana sih? Tapi ya. Ini ada banyak teman-teman bergabung, ada dari Abang Bang Kodri. Ini, hai Kak. Ya, ada banyak pertanyaan nih Bang untuk Abang nih Bang. Tapi ntar kita mulai dulu aja ya Bang. Setelah Iya, baru kita jawab. boleh Ya, boleh. oke. Untuk mungkin pertama kali Bang, memperkenalkan nih Bang, kenapa Korea menjadi salah satu tempat yang wajib kita untuk studi di sana tuh Bang? Em, Kalau apa kata wajib agak agak ini sih agak kuat Pasti ya. ya, salah Kan? satu favorit lah maksudnya kan Ya, salah di satu yang Korea kan. sih untuk belajar di Korea karena banyak banget apa kemajuan teknologi di Korea kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Kebetulan memang Korea sangat jauh ya, terutama di bidang Hmm, misalnya apa teknologi mesin atau lain-lain kayak gitu. Terus sama ya apa kayak di
transportasi juga bagus di sini. Terus banyak juga art dan entertainment. Kayak semua teman-teman tahu bahwa BTS dan juga Blackpink lagi naik daun kan. Jadi untuk apa tempat buat musik dan lain-lain itu di sini menjadi salah satu tempat yang mungkin bagi orang luar negeri menjadi tempat yang harus dikunjungi sih. Dan untuk belajar di sini memang kondusif, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar dari segi teknologi balik lagi, karena memang yang dijual dari Korea itu adalah teknologinya, karena mereka developnya sangat jauh, sangat kuat ya. Di wilayah Asia mungkin mereka salah satu yang terkuat kalau nggak yang paling kuat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Mereka bersaing dengan Jepang dan juga Singapura. So daya tariknya kuat juga di sini karena ada percampuran antara tradisional dan juga modern dari culture-nya juga, dan bahasanya juga baik sih kayak gitu. Jadi ya, that's the reason why. Korea. Apalagi kan abang jurusan nuklir ya bang. Iya. Jadi perlu pasti belajarnya kan harus di Korea juga itu bang. Penghasil nuklir apa gimana bang? Iya, ke Kalau di sana. jurus apa? Di sana juga ada maksudnya ada PLTN gitu juga atau gimana untuk menunjang dari jurusan abang tersebut? Iya, di sini jadi untuk yang apa? Electricity-nya mereka disuplai 30% dari nuklir. Ya. Di tempat Itu abang. itu juga jadi salah satu pertimbangan kemarin kenapa milih Korea, karena dari segi teknologinya juga Indonesia itu kiblatnya ke Korea ya. Banyak spare part yang kita pelajari itu dari Korea. So, Mm-mm. Iya, selain Korea mungkin ada Jepang juga ya bang yang penghasil nuklir ya bang. Itu apa sih bang membedakan antara Jepang dan Korea bang? Untuk dari segi mungkin teknologinya dan mungkin ya, pembelajaran masalah nuklir lah. Mm-mm. kapasitas dan penggunaan reaktor ya, karena masing-masing negara itu punya ciri khas masing-masing. Karena kalau Mm-mm. misalnya Rusia itu mereka punya sendiri kan tipe reaktor nuklirnya, dan juga di Perancis juga beda. Jepang dan Korea juga punya sendiri. Kalau di Korea itu ada generasi mereka sendiri, itu ada AP1500. Jadi Mm. WR-nya itu beda-beda kayak gitu. Jadi dari segi penggunaan teknologi sih untuk masing-masing negara itu beda-beda. Oke, keren nih bang jurusan nuklir nih. Banyak yang bilang ini sih apa kayak kamu bikin bom atau gimana atau ya kayak gitu. Tapi Kenapa tuh bang milih nuklir bang? Nggak milih misalnya kan kebanyakan orang misalnya manajemen ataupun akuntansi ataupun yang koneksi di Rangga nih kayaknya bang. Mohon maaf nih oke, teman-teman. Iya, Rangga di dalam kamar ya bang di asrama. nggak apa-apa. Itu kenapa bang milih jurusan nuklir bang? Jadi waktu itu pas Hmm. SMA Mas satu mentok kan lagi Hmm. sibuk buat apa keluar Bangka gitu. Terus kemudian datang ini apa generasi pertama untuk beasiswa dari Batan. Itu ada preservasi Hmm. tek nuklir. Jadi di Hmm. situ tujuannya sih pengen kayak keluar Bangka gitu buat mereka. Jadi ya kebetulan lolos dan juga diteruskan gitu. Kemarin kuliahnya di Jogja. Hmm. Terus sempat di tengah-tengah merasa kayak oh kayaknya salah jurusan deh. Terus kata ibu ya udah kalau udah apa udah mulai kenapa nggak selesai? Terus coba buat Hmm. selesai. Di semester 7 itu daftar lagi buat ke Polandia kan. Terus kemudian Hmm. lolos ke Polandia di jurusan apa? Ya udah terusin aja sampai S3 sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Jadi pernah ngerasain salah jurusan juga berarti ya bang? Iya dong. Pernah ngerasain? Oh, jadi Kemarin, jurusan apa nih bang? kemarin tuh di Halo? apa semester 2 Hmm. semester 3 itu banyak Hmm. bilang sebenarnya tuh aku cocoknya di hukum atau enggak di international relations. Tahu ini enggak Oke. apa pemodelan sih kayak gitu, sering ikut-ikutan kayak gitu, sering ikutin debat ini, debat hukum dan kata teman kayak Hmm. you are more into law instead of nuclear engineering. Terus merasa juga oh ya kayaknya iya deh.
Karena juga ngomong kan lebih enak daripada kayak mikir gitu, hitung Hmm. agak kurang detail juga. Terus kemudian kayak terusin aja sampai terusan. Hmm. Sampai sekarang ya bang. Sampai dapat Ya, beasiswa GKS ya bang. ya Global Korea. Iya GKS. Atau dulu banyak tahu kan? Apa bang? Ya, di Global Korea Scholarship itu pindah namanya tuh tahun 2020 kayak 2019 kayak. Dulunya tahunya 2019. orang kayak Itu untuk kota juga lumayan terbatas ya bang GKS bang. Tahun kemarin Rangga ya juga pengen daftar ke sana, tapi kotanya kalau nggak salah hanya 5 orang ya, yang tahun 2020. 20 Ah, peraan graduate ya. Jadi di GK ada dua, jadi ada yang undergraduate, yang graduate. Aku di graduate-nya itu kemarin kuota untuk master dan PhD itu sekitar 65. oh, lu 5 orang. Ya, kalau untuk graduate itu mungkin sedikit ya, mungkin sekitar 4 atau 5 orang, tapi nggak tahu deh. Berarti lumayan banyak juga ya bang untuk magister dan S3 ya. Ya, ya. Gimana tuh? Mungkin bisa ceritain bang, apa aja persyaratan untuk GKS bang, untuk supaya teman-teman bisa melanjutin lagi pendidikan di Korea. Kebetulan dari beberapa beasiswa yang aku daftar, itu GKS ini merupakan yang paling banyak persyaratannya ya. Ada sekitar 16 atau 17 gitu dokumen yang harus aku. Jadi teman-teman juga harus tahu tracknya track yang mana, karena di GKS itu ada 2 track university dan track embassy yang kedutaan. Kalau aku kemarin dari university, jadi aku bakal cerita tentang university. Kalau tanya yang mau tanya tentang embassy, mungkin nanti aku bisa kasih tahu ke temanku atau bisa tonton video yang aku udah bikin. So untuk university itu tergantung dari universitasnya. Untuk dari ininya, dari apa? Pemerintahnya itu, ini kan beasiswa pemerintah ya, bukan beasiswa dari universitas. Ada 2 tadi ya bang. Iya ada 2 track. Jadi kita sama embassy. Dari Sekarang koneksinya dari Rangga atau iya bang, bisa dengar? bisa. Oke. Nah untuk aku bakal cerita tentang universitas saja ya, bukan yang embassy. Untuk yang universitas itu ada beberapa, ada patennya juga udah dari dokumen dari pemerintahnya. So ada kayak yang jelas ada aplikasi, formulir aplikasi, terus surat rekomendasi, motivation letter, apa lagi ya, GPA, untuk yang apa namanya record akademik itu. Terus kalau dari universitas itu ditambah sama advisornya, itu siapa yang aku mau pilih, terus temanya, terus kemudian proposal, dan proposalnya itu bukan yang tebal gitu untuk yang PhD, tapi sama kayak apa, study plan-nya, dan juga nanti setelah lulus mau apa. Terus setelah itu kayaknya ada banyak gitu listnya dan aku lupa sih. Ada juga bahasa. So mereka prefer antara bahasa Korea atau bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak punya bahasa Inggris, so I think kalau bisa bahasa Korea it would be better as well. Ya bang, bahasa Inggris dan bahasa Korea ya. Iya, jadi kalau di apa beasiswa lain itu kan harus yang bahasa Inggris ya, antara TOEFL, IELTS, atau dan lain-lain. Kalau di Korea ini, kalau sana kita bisa bahasa Korea, so we don't have to submit the English certificate kayak gitu. Tapi kalau sana nggak ada bahasa Korea, ya harus bahasa Inggrisnya. Karena nanti kalau sana nggak bisa bahasa Korea, itu 1 tahun mereka bakal kasih free course gitu, termasuk dalam beasiswanya. Sama kayak Rangga mungkin ya. Rangga juga belajar bahasa Rusia right now. Belajar bahasa Rusia 1 tahun. Jadi itu kayak ada, nggak tahu, Zerovka, semacam itulah. Kalau di Polandia juga dulu kita ada 1 tahun untuk bahasa. Jadi beasiswaku tua di bahasa. Tuh, jadi abang Jadi selama di Polandia dan di Korea juga ikut kelas bahasa juga ya bang? Atau langsung kelas bahasa Inggris? Enggak, jadi aku di Polandia belajar bahasa Polandia itu. Dan Korea juga kemarin 1 tahun di bahasa Korea juga. Gimana tuh bang? Mungkin kan bahasa Korea juga kan dari segi alfabetnya juga kan lumayan susah ya bang
maksudnya lumayan beda lah sama bahasa Inggris, alfabet Inggris dan alfabet Indonesia itu gimana tuh bang untuk belajar bahasanya bang? Apa ada kesusahan atau tetap sama aja kayak misalnya belajar bahasa Polandia? Tentu tantangannya beda-beda ya. Kalau bahasa Polandia dulu tantanganku tuh di grammarnya. Jadi kayak grammarnya tuh banyak banyak pindah-pindah gitu. Sama kayak kayak di Rusia mungkin ya. Nama juga bakal diubah kayak gitu. So kalau untuk di Korea tantangannya dari ngapalin karakternya. Jadi Rangga kayaknya double-double deh. Kalau kalau dari aku di Polandia dan juga Korea, Rangga jadi satu ya antara grammar dan juga Iya. karakter. Nah, di Rusia juga pakai Cyrillic kan. Iya benar bang. Oke. So, tantangan terberat itu di Korea itu dia hurufnya sama gitu loh. Jadi kalau seandainya beda pengucapan atau beda penulisan itu bakal beda artinya. So, kadang ke sleo di situ. Oke. Jadi pelafalan aja beda ya Ya. bang. Iya huruf. Dan juga penulisannya itu ada kayak satu ke kiri, satu ke kanan itu udah beda beda pronunciation-nya dan juga beda artinya. Oke. Berarti Ya. lumayan berat juga namanya ya bang. Ih, Untuk ya. proses-proses terus belajar ya bang. Karena banyak orang juga bilang bahasa itu pernah terbiasa ya bang. Bener nggak bang? Atau bahasa itu harus tetap pelajari bang? Jadi kalau menurutku bahasa itu bakal lebih bagus kalau sana kita praktis terus ya. Dan dia bakal hilang Hmm. kalau sana kita nggak praktis. Contohnya sekarang kayak ada beberapa bahasa yang jarang aku pakai dan kadang agak susah gitu. Misalnya kita mikirin apa, mau ngomong apa, terus yang keluarnya apa gitu. Atau mau ngomong apa tapi nggak keluar itu bahasa. Misalnya kayak kemarin pulang ke Mentok kan, ada beberapa kata yang nyangkut gitu kayak ini apa ya kemarin gitu yang keluarnya itu kita tahu mau ngomong apa tapi nggak keluar di mulut tuh nggak bisa keluar yang keluarnya bahasa lain so itu sih karena we have to practice to make it perfect I think. Berarti udah lama banget nggak balik ke mentok berarti bang? Kemarin udah 3 tahunan sih nggak balik ke Mentok agak kagok juga sih tapi Udah 3 tahunan. ya 3 tahun kemarin nggak pulang karena corona kan. Agak lagi juga ya bang. Iya. Nah, berarti di Kementok udah kemana aja nih bang? Sempat kemana aja kemarin? Kemarin di keluarga aja sih. Kebetulan pulang ke Mentok Oh, juga keluar. cuma buat jenguk apa keponakan baru yang baru 1 bulan. Jadi fokusnya cuma di situ doang dan ketemu teman-teman juga sih beberapa untuk makan otak-otak dan lain-lain di Tanjung Kalian. Ada guru yang pengen banget aku ketemu tapi nggak sempat ketemu karena waktu ya. Hmm. Hmm. Iya bang lumayan. Misalnya 1 minggu juga lumayan ya bang untuk waktu ya. Iya karena Ya, habis kita di habis. karantina waktunya. Di karantina juga kan seminggu di Jakarta. Kalau seandainya seminggu itu apa Jakarta. nggak karantina, maybe Hmm. I could go like somewhere that I would like to go. Hmm. Oke. Berarti sebelum milih GKS ada proof kemana lagi nih bang untuk staging ya bang? Kemarin sebenarnya lolos di ini ya di itu pas masih di Polandia kerja itu aku lolosnya di ini di Salerno University of Salerno itu di Italia yang di Oke. bagian selatannya itu dari beasiswanya ini math apa lupa aku programnya apa gitu terus Hmm. karena corona dan juga aku nggak dapet ini apa resident cardnya Poland waktu itu jadi nggak bisa proses dan setelah sampai di Korea aku juga kan apply beberapa kemarin sempat lolos. Main banyak untuk ngeplay beasiswa lain ya bang. Ada beberapa Oke. ya. Ya. Hmm. Berarti rata-rata di approve semua nih bang, diterima semua ya bang? Mostly iya, tapi ada beberapa yang tolak ya karena apa nggak semuanya juga kan sesuai dengan kandidatur kita kan. Maksudnya ada beberapa yang kalau kita nggak lolos beasiswa itu karena kitanya jelek. Sebenarnya nggak, karena kita nggak lolos beasiswa itu kita nggak cocok sama profil dari pemberi beasiswanya.
Jadi mungkin kalau seandainya aku punya si Rangga, like not 100% I will be ini apa dapat kayak gitu, karena mungkin profilnya beasiswanya Rangga itu nggak sesuai dengan kandidat yang aku tawarkan kayak gitu. So teman-teman tuh banyak mikirnya realize gitu, jadi semua semua beasiswa sama. Kayak misalnya LPDP kan mereka lebih mementingkan segi ini kan apa leadership kan, jadi segi kepemimpinan. Nah, beasiswa yang aku apply ini di Korea dia lebih ke culture exchange. Jadi untuk apa kan kebudayaan apa pertukaran kebudayaan kayak gitu, dan juga dari segi apa ya, bisa dengar. So kalau dapet di satu beasiswa, it doesn't mean like you are bad. It just means like you are not capable, you are not suitable for that scholarship. Jadi nggak cocok sama profil dari beasiswa itu sih, kayak gitu. Berarti untuk kalau dari teman-teman ini untuk ke Korea bang itu lebih cocok kemana gitu bang? Misalnya kata abang tadi culture kan, kalau ke Rusia ini. Berarti kalau untuk teman-teman yang mau nge-apply ke Korea itu lebih lebih harus nonjolin yang mana nih bang untuk bisa lolos di Korea lah, beasiswa di Korea. Global Korea Scholarship itu dari objektifnya mereka udah jelas sekali ya. Jadi untuk apa exchange culture, dan juga untuk merasakan bagaimana apa apa ya menempuh pendidikan di Korea. So yang aku tekankan itu adalah gimana kita bisa memberikan penawaran kepada pemberi beasiswa di Korea bahwa setelah lulus dari beasiswa ini kita bakal menyerap culture yang ada di Korea, dan juga kita bakal implementasikan kemanapun nanti setelah kita keluar kayak gitu. So that's the main point dan yang mereka inginkan kan. Jadi menurutku apa ya, kalau seandainya teman-teman punya kepemimpinan dan juga dari segi apa banyak banyak skill yang teman-teman bisa, so I think it's gonna be bonus. Tapi yang main pointnya adalah mereka ingin menawarkan kita bisa menyerap kebudayaan dari Korea tersebut dan kita bisa bawa pulang yang baiknya kayak gitu. So I think that's the main point. Oke, berarti kalau setelah pendidikan itu wajib kita balik ke Indonesia atau tetap stay di sana bang? No, Setelah di selesai. sini nggak terikat. Kita boleh milih, tapi dari beasiswanya itu sendiri, kalau seandainya nanti di akhir itu kita memutuskan untuk keluar dari Korea dan pulang misalnya, mereka bakal berikan biaya tambahan untuk kepulangannya. Tentu mereka bakal kasih kita tiket pulang, dan juga ada biaya tambahan untuk pulang kayak gitu, untuk nggak menetap di Korea. Tapi kalau seandainya kita memilih untuk menetap di Korea, biaya yang mereka tawarkan itu nggak dikasih kayak gitu. Jadi mereka memberikan keleluasaan pada penerima beasiswa yang nanti bakal lulus untuk tetap tinggal di Korea atau pulang kayak gitu. Berarti lumayan banyak ya bang dapat yang didapatkan dari Global Korea Scholarship ini ya bang. Itu apa Ya, aja bang? kayaknya Mungkin bisa dikasih teman yang dapat dari benefitnya sana lumayan. Global. Iya, kayaknya benefitnya salah satu yang lumayan banyak sih kalau menurutku. Misalnya kayak dari bahasa juga kan kita udah 1 tahun bahasa tuh. Nah kalau seandainya levelnya udah di level 5 sampai 6, mereka bakal tambah lagi uang bulanan kita kayak gitu. Karena bahasanya bagus. Ya, kalau sertifikatnya level 5 itu semacam B2 C1 deh, C1 gitu ke arah C1. Jadi kalau seandainya dapat itu dan di atasnya bakal dikasih uang tambahan, asuransi jelas kayak gitu, dan tiket pulang pergi. Jadi banyak banyak sih benefit dari beasiswa yang di Korea ini, Global Korea Scholarship. Bulanan lumayan gede katanya bang. Kalau di sana bang. Hah? Untuk kita jajan doang itu lumayan gede ya dari Global Korea Scholarship. Kayaknya tergantung dari ini sih, dari gaya hidup sih. Kalau untuk Oh teman-teman dari yang kayak gitu. banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman suka jalan, terus suka kayak apa sih, keluar sama teman, makan di luar, I don't, it's enough, but it's enough. Maksudnya kayak, ya level kehidupan orang kan beda-beda ya. Bener. Tapi kalau dibanding kalau di Polandia, tentu dirupiahin jauh.
Masih gedean di Korea berarti ya bang. Ya, kita dapat sekitar 1 juta won. Itu 1 juta won sekitar 950-an dolar. Oke. Ya, per month. Lumayan lah ya bang. Bisa kita sambil Ya, di sini juga kalau ini. Jadi kayak ya memang disesuaikan dengan biaya hidup kayaknya. berarti lumayan gede juga berarti pengeluaran di sana ya bang. Lumayan ya. Kalau sering keluar ya gede, tapi kalau masak sendiri, oh no ya, but kalau masak sendiri, mungkin teman-teman yang tinggal di sini juga nggak tahu sih. Aku nggak pernah masak sendiri, jadi selalu beli di ini kayak di convenience store kayak gitu. Jadi sekali makan itu sekitar 50-60 ribu rupiah. Kayaknya ya standar kalau di sini. Dan itu ya. Dari segi 8 bulan. Berarti beasiswa di yang abang dapat ini lumayan. Maksudnya dari segi apartemen itu gimana bang? Disediain juga sama mereka bang? Kalau apartemen itu ada ini ya, ada asrama dari kampusnya masing-masing. Tapi duit untuk asramanya itu dipotong dari uang yang dikasih per bulan. Jadi masing-masing universitas itu beda-beda uangnya. Dan juga kamarnya, pilih kamar yang beda, harganya beda. Kalau mau di apartemen, bayarnya lebih kayak gitu. Kalau abang berarti memilih di apartemen atau di asrama bang? Aku sekarang masih di asrama, tapi ada plan buat ke apartemen karena sekarang kan masih tahap. Aku baru pindah ke universitas kan karena kemarin sempat bahasa juga 1 tahun. So I think untuk tahu kotanya mungkin 1 tahun ini aku bakal di dormitory, tapi lihat nanti di semester depan maybe I will try to go finding some apartment. Sekarang masih di asrama dulu. Itu untuk teman-teman Global Korea Scholarship, salah satu beasiswa yang benar-benar membantu kita lah untuk pendidikan di Korea ya bang. Iya. Salah satu yang mungkin bisa teman-teman apply dan teman-teman kalau mereka mau tanya-tanya sama abang open sharing juga ya bang? Oh iya, sure. Banyak kok yang udah tanya-tanya. Kalau misalnya aku udah jawab di itu, kan aku juga ada video yang udah upload kan di YouTube aku. Jadi kalau ada pertanyaannya udah kejawab di situ, biasanya aku langsung kirim linknya, suruh mereka nonton sendiri karena I think kelemahan dari orang Indonesia itu adalah mereka sering nanya yang jawabannya itu sebenarnya udah ada kayak gitu. Jadi jarang mau baca dan jarang mau research. Itu sih yang aku observe ya dari teman-teman Indonesia yang pengen keluar tapi effortnya kurang kayak gitu. Jadi keinginannya kuat tapi effortnya lemah. So mungkin ya I'm open for answering teman-teman. Tapi kalau seandainya udah ada jawabannya, biasanya aku langsung kayak udah baca ini belum, udah baca itu belum kayak gitu. Jadi I don't want to kayak ya kadang pertanyaannya redundant sih. Kayak apa? Misalnya apa ya? Kalau seandainya nggak pakai TOEFL bisa nggak lolos di luar negeri kayak gitu? It's like obvious kan. Jadi ada beberapa yang udah jelas jawabannya tapi masih ditanya, itu kadang agak ini sih, maksudnya research gitu. Coba dicari dulu jawabannya, kalau seandainya nggak ketemu baru ditanyain kayak gitu. Tapi ada teman-teman yang pengen ya tahu jawabannya dari orang lain dulu gitu. So I don't think bakal mudah buat dapat beasiswanya kalau kayak gitu karena kita nggak ada effort sama sekali kan. Iya bener bang. Selain keinginan yang kuat, usaha juga harus dibarengin ya bang. Jadi Iya, kita hanya sekedar soalnya persiapan beasiswa juga nggak bisa sehari ya bang. Pasti waktunya lumayan panjang ya. Iya,
Untuk yang GKS ini aku sekitar 6 bulanan persiapan dokumennya. GKS Iya, 6 bulanan. Itu sampai kalau sampai lolos berapa bulan kemarin abang? jadi aku persiapan dokumen itu sampai kan apa sih? Submissionnya itu bulan Februari, terus lolosnya itu sampai bulan Juli. Juli itu baru dikasih tahu aku lolos final. Tapi tahapannya ada 3 tahun untuk yang university. Jadi setiap tahap itu ya masing-masing requirement-nya kayak gitu. Ya, ada teman-teman yang pengennya kayak semalam jadi. I don't think it's good though. Agak iji juga. Maksudnya kayak, Berbeda kisah dengan zaman dulu ya bang. iya, kayak gitu. If you want something big, if you have a like big dream, ya effort bigger than your dream kayak gitu. Tapi ada yang oh ya udahlah, ini aku bisa tanya itu, nggak semua orang available buat jawab. Tapi ya masing-masing orang beda-beda karena I don't want to judge people. It's just like dari aku, yeah, if you have big dream, so do the action bigger than your dream. Gitu. Bener bang. Iya, kalau nggak dilakuin ya sama aja bohong. Iya kan? Bener. Kecuali Roro Jonggrang ya, Roro Jonggrang bisa bikin candi selama 1 malam. Itu aja ada yang pengennya kayak apa kata orang Bangka tuh sekali beketok na betelok. Begitu. Itu apa doang? Sekali nge-play pengen dapat gitu ya? Iya Iya. gitu. Wah. Maksudnya Oh. kapannya kayak oh besok deadline terus malam ini aku harus selesai semua. Oh it couldn't be like that. Nggak bisa kayak gitu. Perlu revisi lagi ya bang. Iya dong. Ya. Aku kemarin juga sampai berapa profesor yang revisi dari motivation letter aku itu. Kayak banyak dari sekitar iya kalau nggak salah 10-an orang itu buat revise lagi untuk itu aku motivation letter. Karena walaupun misalnya kayak udah pede nih bahasa Inggrisnya, tapi kan ada konten yang perspektifnya dari penulis, ada perspektifnya dari pembaca kan. Nah yang kita apply itu kan kita pengennya perspektif dari pembaca kan, karena yang review kita itu mereka dari pembacanya. Kalau dari penulis ya kayaknya aku bagus nih, poin-poin yang aku kasih bagus, apa kayak semuanya udah sesuai dengan apa yang mereka minta. Tapi dari pembaca kan dia nih ngomong apa ya kayak gitu. Ada yang kayak gitu kan. So kemarin sempat beberapa profesor juga yang aku minta Pak ini kayak gimana ya kalau sana gini. Terus ada yang bilang oh ini dikurangin ini ditambah. Kamu nggak perlu kayak gini nggak perlu kayak gini. Gitu. So ya persiapannya matang. Mentor kan udah beda-beda juga topik-topik yang pengen mereka lihat juga ya bang. Betul ya karena orang kan subjektif ya kalau sana kita bisa tarik. Ya, berarti selain persiapan yang cukup matang, kita juga perlu bimbingan dari mentor-mentor maupun dosen-dosen ya bang, agar betul. Kita lebih siap dan lebih prepare untuk nge-apply ke beasiswa tersebut. Berarti Ya, kalau dari abang, yang paling susah itu apa bang? Dari GKS bang, persyaratannya bang? Kalau menurutku paling susah dari GKS itu ini sih persyaratan referensinya ya. Ya dari kalau menurutku itu dari referensinya karena referensi itu yang ngasih referensi ya bisa oke. Ya dari yang kasih referensi itu harus kasih nilai ke kita berapa poinnya, presentasinya berapa kayak gitu. Jadi menurutku yang paling susah itu buat cari tahu siapa yang benar-benar tahu kita, perjuangan kita kayak gitu kan. Itu sih yang paling kemarin buat cari. Itu berarti abang nulisnya melihat 2 tahun terakhir atau tetap misalnya selama abang hidup bang untuk nulis itu bang? Soalnya kan ada misalnya hanya 2 tahun 3 tahun terakhir pengalamannya, ataupun yang dilihat kan
10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan untuk motivasi Oh, letter ataupun yang lainnya. letter ya? Halo bang. Iya, ini buat motivation letter ya? Untuk proposal juga, proposal kan itu kan harus perencanaan selama berapa tahun, 10 tahun ke depan ya. Iya. Jadi aku pakai Hmm. bullet point sih perencanaan. Jadi Hmm. 5 tahun aku mau ngapain, 10 tahun mau ngapain, 20 tahun ngapain. Ya Hmm. harus tahu dong kayak gitu. Background apa kayak background story-nya apa kan dari motivation letter-nya tuh ada background story kita apply itu buat apa. Terus kemudian dari pengalaman studi kita apa, terus kemudian apa yang pengen kita lakuin setelah belajar kan. Jadi 5 tahun kita Hmm. mau ngapain, 10 tahun mau ngapain, 15 tahun mau ngapain harus 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 jelas kayak gitu. Nah, untuk aku kemarin aku kasih bullet point jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada teman-teman yang bikinnya kayak paragraf gitu. Jadi dibikin cerita. So, kayaknya itu lebih ke preference sih. Berarti kembali lagi ke pengalaman kita ya bang, Ya, pengalaman betul. pribadi pengalaman kita ya. Iya, jadi kalau apply beasiswa itu ya harus dari pengalaman kita dong, dari uniqueness yang kita punya. Karena orang nilai yang kita kan, bukan nilai orang lain. Kalau seandainya mereka mau cari yang di Google, ya mereka bisa cari di Google. So I don't want you to apply kayak gitu. Jadi misalnya Rangga terus cari copy paste gitu di Google, ya buat apa? Karena mereka bisa cari di Google. So yang mereka pengen tahu itu background story dari oh Rangga ini apply ini buat apa, terus Zumaro apply buat apa, terus kemudian background background di apply itu apa, terus keluarganya kayak gimana, terus pengalaman studinya kayak gimana. So mereka pengen tahu the uniqueness that we have. Hmm. Tapi kadang ada juga teman-teman yang nulis semua pengalaman mereka bang tanpa memikirkan apa nih yang benar-benar pas untuk jurusan mereka tersebut bang. Itu gimana tuh bang? Nah itu tadi balik lagi, jadi itu enaknya ada si apa kayak peering mentor gitu. Jadi mereka yang review dulu. Karena kemarin Hmm. aku juga sempat kalau nggak salah aku masukin beberapa konten yang menurut salah satu reviewer aku itu bilangnya oh Hmm. ini nggak cuma sama apa yang kamu apply kayak gitu. Mungkin aku apply-nya di teknik nuklir tapi kemarin sempat bawa tentang I went to like conference yang conference-nya itu nggak nyambung dengan uh, apa namanya jurusan yang aku pengen apply. So kalau menurutku kita tulis saja semua dulu nanti itu enaknya ada yang review di awal karena mereka tahu oh dari segi pembaca ini kok nggak nyambung ya ini kok kelebihan ya ini kok kurang kayak gitu so tulis aja semua dulu nanti minta tolong sama orang yang expert atau yang punya pengalaman untuk membaca karena dari segi penulis kita bakal bilang oh I did it correctly terus kayak aku udah bagus banget nih grammarnya udah bagus terus tiba-tiba orang mikirnya what did you say like gitu kan. Hmm. Berarti yang paling penting dari persiapan, terus mentor, lagi, terus apa lagi bang? Selain mentor, persiapan yang matang dan bahasa juga kan? Yang persiapan apa Ya, lagi nih yang perlu teman-teman persiapkan untuk sebenarnya mendapatkan kuliah di Korea? banyak baca ya, banyak research kalau menurutku. Baca dari pengalaman orang yang udah dapet, terus kemudian kalau kalau nggak baca ya tonton apa yang mereka bikin kayak gitu. Terus kalau kayak tanya pengalamannya yang detail kayak gitu, bukan bukan yang on surface. Terus habis ya coba apa apa sih perdalami lagi jurusan yang pengen pengen teman-teman ini, pengen teman-teman kuliah gitu. Jadi tahu arah dan tujuannya apa kayak gitu. Jangan sampai nanti mau apply-nya bisnis, tahu-taunya ngobrolin masalah teknik perkapalan kayak gitu kan nggak nyambung. Malah udah pasti nggak lolos administrasi gitu ya. Ya, of course. Iya, Nyiapin sama lama nyiapin kan. iya. Oke. Ini bang, kan sekarang kan lagi rame banget bang, anak-anak Bangka Belitung yang kuliah di luar negeri itu bang. Itu Ya. gimana bang perspektif dari abang? Di negeri. Oh, aku senang banget loh. Halo Banyak bang? teman-teman yang dari ya, aku senang
dari teman-teman yang Ini Bang, ini kan lagi lumayan rame Bang, anak-anak Bangka Belitung yang melanjutkan pendidikan di luar. Sebenarnya bukan tahun ya ini aja sih, tapi tahun-tahun sebelumnya kan udah banyak juga kan anak Bangka Belitung yang melanjutkan pendidikan di luar. Itu gimana tuh Bang ya menurut perspektif Abang pribadi mengenai teman-teman Bangka Belitung yang berani untuk ambil bagian dan melanjutkan pendidikan di luar? ya aku terus terang senang banget karena banyak teman-teman yang pengen merasakan bagaimana pendidikan di luar negeri yang otomatis sudah beda banget ya dari sistem pendidikan dan juga lain-lain. Even though pendidikan di mana aja sama aja, tergantung dari kitanya. Kita mau belajar apa enggak. Ilmu kan bisa dipakai didapat dari mana aja. Tapi kalau seandainya kita keluar negeri, of course yang kita dapat bukan dari bangku kuliahnya yang main pointnya, tapi dari bagaimana di luarnya itu, dari segi culture dan juga gimana kita bisa kayak interaksi sama lokal kayak gitu, dan kemudian bahasa yang baru, kehidupan yang baru, perspektif dan juga ideologi yang baru kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih terbuka. So kemarin sampai sekarang sih masih chat sama beberapa guru juga, dan keluar itu kita bisa belajar gimana mengurangi say sorry yang berlebihan kayak gitu. Jadi bukan salah kita tapi kita minta maaf, kan sering orang Indonesia kayak gitu kan. Kayak Iya, maaf ya, harus minta maaf dulu terus ucapan terima kasih gitu ya. ya. Terus I was like, maaf buat apa ya? Jadi kayak yang seharusnya kamu nggak salah, jadi aku mikirnya oh kamu salah ya kayak gitu. So kayak gitu, kayak gini sekarang kan jaringan, so it's not your fault kayak gitu. Terus misalnya bikin YouTube video, terus kemudian yang like atau yang nonton sedikit, terus kayak I'm sorry kayak gitu, undang-undang orang I'm sorry like gitu. Kayak it's not your fault kayak gitu. Kalau orang suka nggak suka ya it's depends on people kayak gitu. Jadi don't say too much sorry dong. Itu jadi kalau kita luar negeri mungkin kita bisa kayak absorb itu ya. Ada kayak perspektif yang kamu bilang sorry-nya kelebihan. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan di dalam mungkin agak lumayan susah buat mengurangi itu kayak gitu. Tapi ya beda. Satu pelajaran baru nih untuk Rangga nih Bang. Aduh. Ini Bang, mungkin kita ada yang nanya nih dari teman-teman dari Kak Indah. Kak Zumaro 2014 PPAN ya Bang? Iya. Kemana tuh Bang? Aku ini seleksi PPAN di Bangka Belitung kemarin 2014 ya, 2014 kayaknya. Iya ya. Tapi nggak lolos. Nggak lolos? Nggak. Itu yang. Berarti tahun 2014 itu kemana kemarin Bang? Negara tujuannya Bang? Aku tujuannya ke Korea, tapi yang lolos itu kalau nggak salah ada teman dari Belitung Timur atau Belitung Induk ya dia. Ya. Iya, soalnya Kak Indah ini dari Belitung deh Bang. Oh ya? Aku panggilnya kakak. Masih muda sih Bang. Iya. Dia dari tadi nyakin terus Bang. Dari sinyal kita dari sinyal kita baik sampai sinyal kita sampai sekarang dia nyakin terus. Kak Indah, dia lumayan semangat nih untuk siswa ke luar negeri dia Bang. Dia kemarin dapat ke Cina juga kalau nggak salah Kak Indah, tapi belum bisa diambil di siswanya. Kita sempat nari bareng ya berarti, Indah. Aku ini sih kayak rada muda Indonesia gitu ke orang, apalagi nama orang. Bukan. Itu kadang belum ini maksudnya agak samar-samar gitu. Ingatannya gitu. Belum terbawa umur kan Bang? Apa? Belum terbawa umur kan? Kayaknya udah deh. Oh udah. Tapi masih segeran Abang daripada Rangga kayaknya. Aku belajar kemarin terus tiba-tiba hari ini udah lupa kemarin. Minta maaf ya. Tapi kalau dicoba. Berarti pernah satu event Bang sama Indah Bang?
kayaknya dia bilang satu grup deh sama Yuda. Kalau seandainya satu grup sama Yuda, pernah nari berarti, nari satu grup berarti. Iya. Hmm. Iya, berarti iya, kita satu grup. Bentar ya, aku coba lihat fotonya deh. Apa kita ajak masuk nih ke Indah nih? Boleh? Oke, ke Indah mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Halo ke Indah, gabung ya. Jadi Bangka Belitung ini kecil ya bang? Ya dong. Kayaknya punya kecil mana orang ya, sama ya. Heeh. Oh ke Indah, boleh gabung ya Indah. Udah. Oke, bang. Mungkin ini kan udah lumayan Untuk panjang. pada message gitu, tapi katanya pakai bahasa Indonesia. Jadi, Apa nanya oh, kayak what did you talk about kata gitu. Kayak we really wanted to go like to join but ya. Karena mereka sempat masuk tadi tuh keluar lagi karena bahasanya mereka nggak ngerti katanya. ajarin lah bang bahasa Indonesia bang. Rangga juga di sini ngajarin teman-teman bahasa Indonesia bang. Supaya mereka kenal bahasa Indonesia. Tapi kan ada sekarang kepo juga kan mereka kan. Karena ada kepo juga dengan bahasa-bahasa yang dari kita ya. Iya. Apalagi kalau mereka nanya Indonesia di mana sih? Indonesia di mana sih? Dan mereka tahu hanya Bali. Iya, kadang tapi Korea mungkin udah banyak ini ya, udah banyak yang tahu Indonesia ya. Jadi kayak ada yang ke Sumatera, ada yang pernah ke Jawa, Kalimantan, so kayak emang nggak asing. Tapi kalau di Eropa pada saat tinggal di Poland juga banyak yang oh Indonesia di mana gitu, gitu-gitu sih. Hmm. Jadi bisa gimana nih bang untuk bisa memperkenalkan Indonesia terutama Bangka Belitung ke negara lain terutama teman-teman kita lah tuh bang. Itu gimana bang? Kayak gini, kayak teman-teman yang keluar negeri kayak gitu, kayak Rangga, terus kayak kemarin ada teman-teman yang di Taiwan kan banyak kan. Terus kalau nggak salah ada yang pernah lolos ke Amerika buat yang apa dari SMA itu program YES ya, YES itu. Oh iya. Terus Oh iya. ada Iftah dan lain-lain kan yang sekarang lagi di Amerika, terus ada yang kuliah di UK. Jadi semakin banyak orang Bangka Belitung yang keluar negeri, ya semakin banyak orang yang kenal sama Indonesia, khususnya Bangka Belitung kayak gitu. So I think dengan menempuh pendidikan atau exchange program di luar negeri itu membuka wawasan orang lain untuk cultural exchange juga kayak gitu. Hey Rafli, salam dari Turki tuh. Dia pernah di Rusia juga nih si Rafli. Oh pernah di Rusia. Iya. Oh kan bisa Sekarang lanjutin. dia Oh keren nih bang. Dia dapat Iya. di Turki dan Cina. Iya. Kayaknya dia sempat di Rusia deh, kalau nggak salah di Kazan ya. Itu bang Refli. Dia S1 di situ ya bang di Rusia. Agak kurang tahu deh, coba tanya sama Rafli. Iya tapi nggak dijawab sama bang itu ya. Mungkin bisa share ini teman dari Bangka Belitung atau teman dari Indonesia bang? Teman Oh dari enggak, dia bukan Bangka Belitung kayaknya. Oh dari Indonesia tapi ya. Mm. Dia sekarang lagi Di Turki. Dia lagi di Turki. Oke bang, ada yang isu yang lagi hangat nih bang di Bangka Belitung bang. Itu mengenai PLTN yang bakal dibangun di Bangka Belitung. Tapi tempatnya yang belum tahu di mana. Kemarin sempat dengar di Muntok. Itu gimana sih bang? Tanggapan abang bang? itu isunya 2011 kayaknya. Maka dari itu kan kemarin dapat beasiswa yang preservasi teknuklir itu kan dari Batan karena Ya, tapak nuklirnya itu ada di Muntok di kota tempat kelahiran kita kan. Rafli lagi. Rangga di Muntok kan? ya di Semansa dulu. Iya, gitu. Jadi ada 5 orang kalau nggak salah yang tahun pertama itu yang lolos. Hmm. Terus
Memang yang susah itu buat orang percaya kalau seandainya nuklir itu aman ya, karena banyak di tahun 2011 itu pada saat kami dapat beasiswa lagi ada kejadian si Fukushima, jadi nambah bikin orang nggak percaya bahwa nuklir itu safe. Jadi menurutku semakin banyak orang yang keluar buat menempuh pendidikan dan mendapatkan edukasi, jadi semakin mudah buat kita dapat human resources yang bisa kasih tahu ke orang-orang bahwa nuklir itu aman, PLTN itu aman dan menjadi salah satu alternatif. PLTN ini bukan sebagai satu-satunya ya, tapi sebagai alternatif. Jadi kita bisa gunakan PLTN dan juga yang lainnya secara berkeseimbangan kayak gitu. Tapi banyak yang mikirnya kalau misalnya PLTN itu bakal jadi salah satunya kayak gitu. It's not, I think. Tapi yang paling memberatkan orang untuk percaya bahwa PLTN itu aman ya dari segi bomnya, terus kemudian radiasinya dan juga efek untuk mutasi dan lain-lain kayak gitu. But I think sejauh ini PLTN di Bangka Belitung agak susah karena belum banyak orang yang terbuka pikirannya untuk menerima PLTN dengan mudah kayak gitu. Iya, emang banyak yang sekarang masih banyak yang belum terima sih Bang, tapi baru-baru ini start tahun 2020 dan 2021 itu naik lagi beritanya kan. Dan kemarin juga kementerian udah menetapkan dia kan ada 2 wilayah, 2 Bangka Belitung atau Kalimantan apa gitu. Dan terus udah ditetapin di Bangka Belitung, tapi belum tahu di mana tempatnya. Karena menguatin lagi. Bangka Belitung itu memang salah satu daerah yang memang benar-benar cocok sama referensi untuk bikin PLTN ya. Dia aman dari lempeng. Kita kan Ring of Fire nih Indonesia. Banyak banget nih kemungkinan untuk natural disasternya dari segi gunung meletus dan tsunami, banjir dan lain-lain. Tapi Bangka Belitung itu kayak ketutupan gitu. So kayak tempat yang paling aman untuk bisa dibangun PLTN dan juga sources dari bahan bakar PLTN-nya itu di Bangka Belitung cukup lumayan banyak dari segi thorium dan lain-lain kayak gitu ya. Gitu. Ya Rafli, thank you so much. Sehat selalu juga ya. Thank you Bang. Mungkin bisa cerita nih Bang Rafli, ntar kita bareng-bareng di beasiswa Turki nih Bang. Sehat selalu juga Bang. Iya banyak banget jadi potensi-potensi yang di Bangka Belitung yang lumayan masih belum banyak orang dengar ya Bang, terutama thorium kan dari pasir pantai juga ya kalau nggak salah ya. Iya karena PLTN itu kan yang dicarikan dari ini ya dekat-dekat wilayah yang ada airnya, jadi untuk coolingnya itu lebih mudah kayak gitu. So I think that might be one of the consideration now. Di tahun lalu juga kita udah ekspor thorium ke beberapa negara kalau nggak salah dari melalui program pemerintahan. Aku kurang mengikuti perkembangan di Indonesia sih, karena kebetulan memang fokus dari segi spare part dan safety-nya reaktor dulu. Kalau untuk dari pembangunan masih kayak long run-nya untuk di Indonesia, jadi masih fokus untuk benar-benar fokus yang di safety-nya. Jadi pada saat nanti misalnya mau pulang, aku udah tahu kayak seluk-beluk dari safety-nya itu kayak gimana dan bisa kasih tahu orang kayak gitu. Oh, this is how it done. Berarti nanti abang bakal balik ke Indonesia atau gimana nih Bang? Apalagi nanti kalau udah PLTN memang benar-benar jadi di Bangka Belitung. Untuk sementara mungkin aku agak kuat untuk meneruskan studi ya. Jadi setelah S3 ini mungkin studi lagi dan mungkin bakal balik ke Eropa. So ya agaknya belum kepikiran buat balik sih, belum ada tempat mungkin. Tapi kalau nanti misalnya PLTN membutuhkan human resources yang cukup, yang misalnya orang-orangnya masih belum cukup, terus kemudian dipanggil pulang, I could be one of kayak gitu. Tapi untuk sementara prioritinya bukan pulang, tapi untuk melanjutkan pendidikan masih. Berarti rencana pengen lanjut kemana lagi nih Bang? Bertualang kemana lagi Bang? Eropanya? Inggris? Amerika? Enggak, mungkin aku bakal ke Swiss ya untuk postdoc-nya. Iya. Kota benar-benar jadi impian anak-anak kita sekarang ya Bang.
Aduh, dengan alam yang keren ya. Iya, Swiss. kemarin Swiss juga itu bagus banget tempatnya, sumpah. Hmm. Sempat juga pernah udah mampir ke sana bang. Sempet ya. Gimana tuh bang? Untuk di Swiss itu aku senangnya ini ya dari segi naturalnya. Hmm. Nih, itu bagus banget ya. Karena kemarin sempat ke Geneva juga dan aku pikir orang-orang di sana juga lebih terbuka dan mereka lebih outgoing. So, terus juga negaranya kan dibagi menjadi 3 wilayah bahasa ya. Ada yang pakai bahasa Jerman, ada yang bahasa Perancis dan juga ada yang bahasa Belanda kalau nggak salah. Terus ya, aku kemungkinan bakal improve my language skill as well. Jadi di situ juga pengen tahu gimana masing-masing daerahnya itu bisa komunikasinya enak kayak gitu sih. Asli jalan-jalan. Keren jalan-jalan lah ya bang. Ya, betul. Karena aku juga jalan. Kapan, kapan lagi kuliah sambil jalan-jalan nih bang? Gratis lah ya. Betul, betul. Kalau olahraga juga ada kesempatan pengen nih ngambil ke negara lain juga untuk pendidikan selanjutnya. Harus dong. Ya, karena apa? Kalau menurutku tinggal di satu satu negara itu bisa ngebuka pikiran kita bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak kayak gini. Hmm. Ada pikiran yang sebelumnya kita nggak tahu jadinya kebuka gitu. So menurutku semakin banyak kita traveling ke negara-negara lain dan kayak di Indonesia aja semakin kita banyak traveling ke daerah lain kita bakal tahu bahwa oh banyak perbedaan yang kita bisa apresiasi kayak gitu. Misalnya Hmm. kemarin Jawa. Nah orang Jawa kan ngomongnya nggak sekasar orang, maksudnya nadanya ya sekasar orang Sumatera kayak gitu. Orang Jawa kan agak pelan ya intonasinya. Tapi pas ke Hmm. Jawa dengan intonasi Sumatera aku terutama intonasi Melayu Bangka orang mikirnya kayak aku marah-marah pada enggak. Nah dari situ orang mikir oh ternyata nggak semua orang yang pakai nada tinggi itu marah kayak gitu dan juga aku ya di situ sih maksudnya kayak semakin banyak kita kita apa traveling ke daerah-daerah lain semakin terbuka kita bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak kayak gini jadi perspektifnya Hmm. lebih 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 dynamic kalau menurutku. Apalagi kalau orang Bangka udah kumpul ya bang, itu restoran jadi milik mereka ya. Iya. Berisik mereka deh. Dan sama juga sih waktu nggak ke Rusia kan juga banyak yang berperspektif mungkin agak sedikit negatif lah masalah negara Rusia kan. Tapi setelah Rangga datang, perspektif itu mungkin kita jangan pernah lihat dari satu sisi, tapi coba kita lihat ke sisi yang lebih luas ya bang. Iya Dan betul. terjun langsung ke lokasi tersebut ya. Banyak hal pelajari dong. Dari Lampung. Oke bang. Ya. Oh, ini Ya. keren Bang Rizky. Oke, mungkin karena udah Ya. 1 jam lebih juga kita ngobrol bang. Terima Oke. kasih banyak atas sharingnya mengenai scholarship di Rusia, di Korea, scholarship di Ya. Korea. Semoga saja mungkin Rangga juga bisa ke Korea nih S3. Amin. Dari nanya abang lah untuk sarapannya apa-apanya bisa di sana. Ya. Tapi baca dulu, search dulu ya sebelum nanya. Mungkin sebelum penutup bang nih bang, mungkin bisa closing closing ya bang. Oke bang, mungkin sebelum kita tutup bisa closing statement nih bang dari abang sendiri bang. Mungkin untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri ataupun apapun itu closing statement dari abang. Ya, kalau menurutku sih belajar di mana aja sama, tergantung dari niatnya. Kalau sana kita pengen belajar ya niatnya di mana aja pasti belajar ya. Ilmunya pasti dapat. Tapi kalau sana belajar di luar negeri itu banyak hal yang kita nggak bisa dapetin di Indonesia, terutama dari segi cultural differences dan juga perspektif. Jadi kita bakal lebih mudah untuk operate kalau sana kita belajar ke luar negeri. Dan juga apa ya? Kalau menurutku dari yang terakhir yang aku bakal bilang kayak tadi, if you have a big dream, so do the action bigger than your dream.
Jangan sampai punya mimpi besar tapi nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. So it's just a dream. Itu aja sih menurutku. Ya. Dan keep your dream up. Jangan takut, jangan takut dibilang orang gila karena ketinggian Siap bang. Oh. mimpinya kayak gitu. Oke, itu aja. Apalagi gengsi karena kita dari anak daerah. Ya betul. Padahal semua mimpi itu sama ya, tergantung kita pribadi pengen wujudin atau enggak ya. Walaupun kita dari kota gede maupun kota kecil ataupun daerah ya. Ya, aku Oke. selalu punya dream, you can do it. Jadi kalau seandainya kamu bisa mimpi, kamu bisa lakuin itu. Dan nggak peduli orang lain mau ngomong apa mimpi kita. If you want it, get it. Keren. Ya. Yep. Bang, terima kasih banyak ya bang. Untuk waktunya bang. Ntar kita sharing sharing kumpul-kumpul lagi kalau bisa anak-anak Bangka Belitung bisa kumpul nih kan. Kumpul lagi banyaknya rame di luar. Yang di luar semua kita bisa kumpul. Ya. Rangga sehat-sehat. Terima kasih. Ya bang. Sehat-sehat di sana. Amin. Abang juga sehat di Korea bang. Semoga bisa ntar meet up jangan offline jangan online tapi offline. Siap. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak bang atas waktunya bang. Terima Semoga nanti kasih. bisa ketemu lagi. Ya, siap. Assalamualaikum bang. Bye. Dah.